Tuhan. Kami bawa hidup dan hati kami kepadamu. Sore hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Kau sampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus, jadikan sore hari ini sore yang mengubah cara berpikir kami. Dan kalau cara berpikir kami diubah, seluruh hidup kami juga akan mengalami transformasi yang datangnya daripadamu juga. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara kepada setiap kami, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Dan buat setiap kami sanggup memahami akan perkataan dan isi hatimu. Jangan biarkan satupun di antara anak-anak yang kau kasih ini tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan diberkati oleh Tuhan. Tapi engkau mengubah, engkau menjamah, engkau memberkati setiap kami dalam anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima juga akan pengurapan yang baru yang kau sediakan bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amen. Silakan duduk saudara. Nah, saya sedang membuat, dalam hati saya sedang ada perenungan dalam satu hari ini, oleh karena kalau Anda sempat dengar kemarin saya hampir 15 jam lah saya di studio, cuman rupanya saya memilih waktu yang agak salah. Setelah 2 minggu saya harus UUS dan UUC. Saya belajar PPKN, saya belajar Jepang menyerang Pearl Harbor lagi, belajar kelas 5 saya pelajari lagi. Saya belajar tentang Fujinkai, Heiho, saya belajar lagi. Ya, saya sudah agak bosan tapi ya saya belajar lagi. Tapi kemudian setelah 2 minggu ini begitu berat sebetulnya, ditambah beberapa hari saya harus ke Bandung untuk seminar dan besok, lusa harus ke Jakarta 3 hari dan Bandung 2 hari untuk seminar. Dan saya ambil Jumat itu sebetulnya agak keliru, jadi teler sekali saya. Tapi rupanya anugerah Tuhan, nah saya pikir saya bisa handle kira-kira mungkin 60-70 penelpon, tapi jam 8 kemarin saya hentikan tepat orang ke 100 yang telepon, saya bilang that's it lah, saya mau pulang tidur. Nggak tahan lagi, fisiknya nggak tahan lagi. Tapi saya belajar begini saudara ya, karena kalau begitu selesai, ternyata itu menghasilkan perenungan dalam hati tentang kehidupan manusia. Dan yang menarik adalah begini, kalau Anda bisa duduk mendengarkan semua keluhan orang, itu kan menarik ya, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang cengengesan, ngomongnya ngelantur ke sana kemari, ada yang ngeyel, ngotot, diajak ngomong nggak bisa ngerti. Anda akan bertemu dengan banyak orang, yang kadang-kadang ada orang yang boleh tertawa tapi nggak boleh terdengar tertawa saudara gitu ya. Walaupun geli tapi Anda mesti tahan, kalau tidak jadi reaksinya jadi jelek. Dan dari semua itu saya belajar begini, aduh ternyata problem orang itu waduh banyaknya luar biasa. Dan saya terus terang saya berkata inilah habitat saya, inilah dunia saya sebetulnya, berurusan dengan kehidupan nyata. Dan buat saya itu sehat, saya senang sekali. Dan kita semua kalau Anda mendengar ya, ada banyak orang berkata, wah ternyata problem kita tidak seberat orang lain. Ada banyak orang yang merasa problemnya paling berat ketika berhadapan dengan cerita-cerita yang nyata dari banyak orang yang menghadapi problem yang lebih berat, mereka berkata, problem saya ternyata tidak seberat orang itu. Itu sisi yang positif yang kita bisa pelajari dari itu. Saya belajar banyak bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Tadi waktu kita nyembah terakhir nih, Tuhan ngomong sama saya begini. Dia berkata begini, apa akibat daripada apa sebetulnya basic dari yang engkau lakukan sebetulnya ketika aku perintahkan berbuat begitu. Yang muncul itu apa? Jujur saya berkata yang muncul itu belas kasihan saudara. Ya kalau Anda tidak ada belas kasihan ilahi, Anda buat acara begitu tidak akan berguna banyak. Anda akan jago menjawab semua pertanyaan, tapi yang dibutuhkan, yang mengalirkan kuasa itu adalah belas kasihan sebetulnya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, saya hanya tirukan ya, tadi dia ngomong sama saya begini. Kalau kamu sebagai hambaku, motifmu hanya karena kasih saja kepada jiwa-jiwa. Belum sampai kepada menyenangkan hatiku. Hanya karena muncul belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu sudah cukup untuk membuat engkau sangat diberkati. Saya diam, saya bilang, mana ayatnya? Itu kebiasaan saya, saudara. Mana ayatnya Tuhan? Kalau Pak Yusak, amin, sudah percaya. Kalau saya enggak, mana ayatnya? Kok begitu Pak? Ya memang lahir dari rahim yang ibu yang berbeda, saudara. Jadi berbeda lah, orang berbeda. Kalau saya diomongin Tuhan begitu, saya berkata, mana ayatnya? Tapi dia berkata begini,
Kalau kamu dalam hidupmu sebagai hambaku, engkau melayani aku, dan motifmu hanya satu, karena engkau mengasihi jiwa-jiwa. Belum sampai menyenangkan hati Tuhan senantiasa loh, belum. Karena bisa engkau mengasihi orang itu, akhirnya engkau melanggar firman, karena kasihmu kepada orang. Ya toh? Tapi kalau engkau dasarnya, engkau bisa meninggalkan akan kasih kepada dirimu sendiri, tapi hatimu itu tertuju kepada bagaimana engkau jadi berkat bagi orang. Kalau itu merupakan obsesimu, itu murni, sudah cukup membuat engkau diberkati. Saya berkata, mana ayatnya? Langsung dia tunjukkan. Nah, saya mau ajak Anda melihat di 2 Tawarikh pasal yang pertama. 2 Tawarikh pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang pertama. Ada orang bertanya, Pak, apakah melayani Tuhan itu bukan karena kita mengasihi jiwa-jiwa? Ternyata belum tentu, saudara. Nanti saya cerita dengan Anda. 2 Tawarikh pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang pertama. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Jadi yang membuat luar biasa besarnya Tuhan sendiri. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu, yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Luar biasa ini. Coba saya ajak Anda mikir sebentar. Kalau seandainya Tuhan tanya dengan saudara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara kira-kira mau minta apa? Ayo. Anda harus mulai memikirkan loh sekarang ini, siapa tahu nanti malam betul-betul didatangi. Loh ya toh? Loh, jangan berkata, enggak mungkin Pak, ini ada kesaksian seorang ibu. Saya baru melayani sebuah persekutuan doa, ibu itu bersaksi begini, waktu saya buat counseling yang lalu, 15 jam yang lalu itu, ibu ini pernah mati beberapa jam. Terus tanya dengan saya, Pak, gimana supaya saya bisa dengar Tuhan bicara, bergaul dengan Tuhan? Nah kan susah ngajarinya. Semenit masa jawabnya harus begini, begitu kan susah. Saya berkata begini, sudah gampang aja. Ibu baca bukunya tentang Pak Yusak aja. Bergaul hidup, bergaul karib dengan Tuhan. Dia baca 2 buku, begitu habis didatangi Yesus sendiri. Makanya saya berkata, mulai mikir nih, siapa tahu nanti malam Tuhan berkata, si Doni njaluk opo. Nah, Anda sudah siap dengan jawaban. Kalau bisa jawab, saudara. Oke? Nah ini kita belajar, ini penting saudara. Saya pernah merenungkan ini, Tuhan kalau engkau datang nanya saya itu saya mau jawab apa sebetulnya. Dan apa jawabannya Pak? Rahasia, tidak untuk umum saudara. Istri saya pun tidak saya beritahu apa yang saya inginkan. Kenapa begitu? Oh ini rahasia yang terdalam dari hidup saya. Yang saya sendiri pun tidak tahu apa yang akan saya katakan. Karena itulah saya tidak beritahu saudara. Alright. Sampai mana tadi? Ini terlalu banyak cabangnya, yang ngelantur kemana-mana. Ayat berapa tadi ya? 7 ya, 8 sekarang. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya
seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku, perhatikan, hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka, perhatikan, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Nah, perhatikan saudara. Salomo sebetulnya, dia ditanya Tuhan, kamu minta apa? Dia berkata, berikan kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku ini bisa memerintah dan menghakimi akan umatmu. Artinya, kepeduliannya adalah kepada rakyatnya. Dia tidak minta sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia minta sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dan tadi Tuhan berkata, kalau engkau sebagai hambaku, engkau punya hati seperti ini, murni karena engkau mengasihi mereka, bukan mengasihi dirimu sendiri. Karena sebenarnya begini, saudara, sekarang ini zaman berubah. Zaman berubah. Dulu zaman saya bertobat, untuk orang sekolah Alkitab itu terpaksa. Undip ditolak, Akaba ditolak, apalagi dulu ya sekolah ya, segala macam lah, dulu nggak terlalu banyak. Tolak sana, tolak sini, buat sekolah sendiri tidak bisa. Akhirnya daripada jadi pengangguran, sekolah teologi, lumayan, mahasiswa, statusnya. Tanpa panggilan, begitu. Setelah sekolah selesai, dulu banyak gereja itu gembala enggak seperti sekarang. Betul-betul lebih mirip pegawai, saudara. Yang kontrol itu ada satu boardnya, ada majelisnya. Menentukan semuanya dari mereka. Jadi ini tinggal pokoknya khotbah, besuk, dibayar, digaji. Dan gajinya selalu minim. Puasa terpaksa. Pokoknya kalau dulu orang berkata menjadi pendeta, hopeless. Nggak mau. Jadi orang berpikir jadi pendeta itu dulu buangan lah. Kalau bukan karena terpaksa. Tapi zaman berubah. Roh Allah kerja luar biasa. Banyak orang dipanggil jadi hamba Tuhan. Sekarang orang jadi hamba Tuhan, perebutan. Serius. Cara berpikir orang sudah berubah. Saya ngomong terus terang ini, anak saya yang paling kecil, Sasa. Dia ngomong gini, Papa, dulu cita-citanya jadi apa? Saya bilang, jadi papahmu cita-citaku. Kan banyak orang gitu kan. Kerinduannya apa? Kawin. Itu kan jadi papahnya anakmu kelak, saudara. Saya berkata, cita-citaku jadi papahnya Sasa. Loh enggak, cita-citanya papa. Dulu lah ya jadi papahnya Sasa. Saya gantian tanya, lah kamu jadi apa? 2, jadi guru dan jadi pendeta. Anak kelas 1 SD mau jadi guru dan pendeta. Kenapa pengen jadi guru? Enak. Dia kan lihat gurunya ya. Anak kecil selalu ingin jadi guru tuh ya. Kalau guru Indonesia tuh kan kayak zaman Jepang masih kadang-kadang. Sorry ya para ibu guru. Kalau enggak senang, limo pokoknya. Ya toh? Kalau nyuara tuh set, goblok, bodoh, malas. Itu kalau di Amerika dituntut habis saudara itu. Guru kita itu kayak zaman Jepang. Dulu malah zaman saya nggak tahu Anda lah. Zaman saya kalau nempiling murid, nempiling taboi betul saudara. Saya ya pernah beberapa dekat kaki kepala saya. Tidak sering sih, setahun tidak 2 kali lah. Tapi zaman dulu saya nggak tahu sekarang. Sekarang mungkin lebih tidak berani ya. Gitu ketika orang tuanya maju. Kenapa nempiling anaknya? Kalau berani nempiling papanya. Nah, ribut toh.
Dulu zaman saya nggak bisa gitu. Saya lihat teman saya diajar terus. SMP. Zaman itu sadis. Sadis. Dan ya saya nggak tahu, karena Indonesia ini punya berbudi luhur. Saya nggak lihat itu terus terang. Sadis kok saudara. Saya punya guru ya waktu SMP. Dia kalau ini guru bahasa Inggris. Orang bilang ini ikut karate. Memang begitu. Nanti yang disasar anak didiknya. Nah, cilik-cilik disikat tidak berani balas saudara. Jadi kalau ada dia selalu gini. Satu tunjuk, dia kan kasih vocabulary banyak. Dilihat contohnya, kalau jelek, dirobek-robek. Buang. Satu buku. Lah ada anak kan memang tulisannya kayak cakar ayam kan ada toh. Memang calon dokter memang mungkin jadi nggak bisa rapi. Ya itu mau dirubah berapa kali, ya dirobek-robek. Dan aneh, kalau dia sudah ngamuk gitu ya, dia bisa ngomong pakai ngoko. Lah kalau dia ngoko, jawabnya harus kromo. Loh ya, lah sing sakit sinten. Ini fansnya Panglipuran kok. Nggak suka coret-coret semaunya. Nggak pernah memberikan beda lah saudara, beda ya. Kalau Anda di barat itu kulturnya semua berbeda. Orang didorong untuk berkembang. Beda, diapresiasi, dihargai. Semua bisa ngomong sedikit. Kalau asal buat aja lah. Keliru-keliru ya C minimal. Nggak kalau kita asal gawe coret-coret D. Bodoh gitu. Ya rasanya kandani memang raiso. Jadi anak tekan habis. Nah, saya nggak tahu lah, kenapa bisa begitu. Karena mungkin dari dulunya ya, dari penjajahan Jepang itu ternyata merasuk di hati kita luar biasa. Tetapi anak saya juga ngalamin, guru enak. Ya emang enak Pak. Semua takut sama dia. Kalau sudah metreng-kreng begini kan anak-anak mengkeret semua. Saudara. Ini kan wakilnya Tuhan ini. Hidup matiku tergantung orang ini. Gitu. Saya bisa anything, apapun yang dia mau. Loh, kamu jadi guru? Iya, aku jadi guru Pak, enak. Seneng, wah, ngasih nilai, nyoret gitu kan sukanya kan gitu saudara. Kenapa Bang jadi pendeta? Oh itu karena pendeta itu rumahnya besar, uangnya banyak, mobilnya bagus, wah bertobat saya berkata. Langsung koro imamahnya saudara. Cara mikirnya sudah berbeda sekarang ini. Jadi orang jadi pendeta itu belum tentu itu panggilan. Kerungon-kerungonan mungkin saudara. Karena ada faktor-faktor manusia yang main. Jadi belum tentu karena kasih kepada jiwa-jiwa itu belum tentu. Sebagian karena ingin popularitas. Sebagian ingin membesarkan, sebagian karena terus terang karena uang. Ya. Dan tiba-tiba saya ingat peristiwa sekian puluh tahun yang lalu ketika saya lahir baru, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya masih ingat panggilan Tuhan dalam hidup saya ini sebetulnya bukan karena saya dengar Tuhan bicara audible, ngomong, jadilah hambaku, tidak. Yang menarik adalah, saya dulu kumpul dengan beberapa hamba Tuhan, ya almarhum Pak Yirim Yarim misalnya, dan beberapa hamba Tuhan lain. Ketika mereka datang, beliau datang berkhotbah, nyampaikan firman, saya bisa mikirnya beda dengan yang lain. Saya berkata begini, waduh ini loh, hidup kayak begini ini bagus saya berkata. Lain daripada orang lain. Kalau dia datang, dia ngomong, semua diberkati. Yang lain tuh hidup cari duit untuk dirinya sendiri. Nah ini bagus, hidup sekali, luar biasa dampaknya untuk orang lain. Nah ini hidup punya arti kayak begini. Podo-podo cuma urip ming sepisan saya berkata. Ini luar biasa. Ternyata kerinduan itu merupakan panggilan Tuhan, saudara. Nah, waktu berjalan tetap dimurnikan Tuhan ya, makin dimurnikan pasti. Tapi akhirnya ketika itu muncul lagi, saya menyadari, saya tahu itu anugerah. Bahwa dasarnya pada mulanya itu compassion, belas kasihan, ingin melihat orang lain diberkati. Ingin melihat orang lain dirubah hidupnya.
ingin melihat anak-anak Tuhan diangkat hidupnya, diselamatkan. Dan belakangan ketika saya mulai beberapa kali buat program konseling 15 jam, saya pulang dengan perenungan, saya berkata, Tuhan, hidup orang begini susah. Walaupun begitu teler dan secara fisik berat, tapi Rema itu krunya hebat sekali. Itu air minum, jus, apel, jus ini, keluar terus, makanan. Kalau usah lapar tak buka di depan mic. Saya ikut makan, Pak Timotius jawab lagi. Dia jawab, saya makan. Tapi supply terus, saudara, luar biasa. Malam itu Pak Budi itu bawa roti, tumpuk. Saya berkata, ini pulang-pulang meletus di kepala saya. Lalu saya berkata, ini apa? Saya berkata, Tuhan, ini apa sebenarnya? Perenungannya adalah kasih kepada jiwa-jiwa. Dan Tuhan berkata, kalau kamu hanya punya compassion saja kepada jiwa-jiwa itu, murni, kau belum berkata, aku menyenangkan Tuhan, belum sampai ke situ. Baru titik aku mengasihi mereka, aku ingin melihat mereka diberkati. Tuhan berkata, aku akan berikan kepadamu, sudah cukup membuat kamu hidupmu diberkati luar biasa. Amen, saudara. Dan Tuhan buktikan firman-Nya. Saya kemarin ketika saya dengerin orang gitu ya, ada anak dengar mungkin ya, saya nggak sebut nama lah, ada seorang bapak yang berkata, Pak ini sudah sekian bulan saya tidak kerja, nggak ada income. Dan Tuhan berkata pada saya, cari nomor teleponnya. Saya suruh terus teleponnya. Ada seorang sudah digerakkan Tuhan, kasih berkat. Itu beberapa kali kalau di Rema begitu, orang counseling ya, ada orang lain dengar gitu, kena gitu, kasih duit. Tidak saling tahu sudah, titipin, berikan. Luar biasa. Dan Anda kalau dengar itu pagi-pagi, saya waktu mendoakan orang, Tuhan ngomong gini, ada seorang bapak yang sudah bertahun-tahun ada murtad tinggalkan Tuhan. Ini waktu yang kau kembali ke Tuhan. Nangis, telepon, saya orangnya, Pak. Lahir baru, luar biasa ya. Kembali ke Tuhan. Itu yang bisa masuk di telepon. Ada banyak, ada seorang ibu yang bersaksi senang sekali karena anaknya sudah 9 tahun berumah tangga dan tidak punya anak. Ternyata saluran ke kandungan tertutup. Dokternya berkata tidak mungkin punya anak sebetulnya. Ketika akhirnya hamil, sekarang sudah 3 atau 4 bulan kandungannya, diperiksa memang hamil. Dokternya berkata ini mujizat, kok bisa punya anak. Akhirnya dia bersaksi waktu di gereja, saya sudah lupa saudara. Saya pernah tanya siapa yang menikah sekian lama dan belum punya anak. Dia maju ke depan, didoakan, dijamah Tuhan. Sejak itu sebulan kemudian hamil istrinya. Dan sekarang mengandung. Saya dengar itu saya bilang Tuhan luar biasa. Ajaib. Dengar lagi istri-istri yang mengeluh suaminya nggak pernah kasih duit dan menghabiskan uang. Kadang ada perasaan itu campur. Tapi saya bilang Tuhan begitu banyak ya orang yang hidupnya susah, menderita. Dan saya berkata kalau begini Tuhan itu hidup begini ya worth it lah saudara. Kita bisa berkata dikorbanin seperti apapun saya berkata. Kalau kita jadi berkat bagi orang lain itu yang luar biasa. Amen saudara. Kalau hidupmu aja, engkau punya satu tujuan kandungan hidup yang mulia dalam hidupmu. Saya berkata, sudah cukup membuat Allah memberkati engkau luar biasa. Baru melihat ke orang lain. Baru melihat ke orang lain. Dan jangan lupa, motif Yesus datang itu, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua belas kasihan kepada manusia lain. Yang tulus ya, tidak ada rekayasa. Kalau tulus keluar dari hatimu kau berkata, aku ingin jadi berkat bagi mereka. Sudah cukup membuat engkau diberkati. Saya minggu lalu ngomong dengan Pak Lukas, saya berkata, Pak Lukas, tapi tetap bergurau aja nih. Saya memutuskan saya akan rekaman. Nyanyi saya. Wah dia ketawa-ketawa, saya mau nyanyi. Padahal tidak sebetulnya. Tapi saya hanya bergurau, saya bilang, saya mau nyanyi. Saya ini tidak pernah nyanyi, dipaksa nyanyi. Anda tahu waktu operet itu, Come Home. Wah luar biasa. Kenapa saya mau nyanyi? Ini bergurau loh, nanti kalau dengar Maranatha Video repot. Apalagi Hillsong kalau dengar nanti Darlene bisa lewat.
Saudara tahu minggu lalu ada seorang anak Tuhan datang kepada saya konseling. Dia berkata gini, Pak, saya ini 8 tahun meninggalkan Tuhan. Undur dari Tuhan, tidak ke gereja, 8 tahun. Natal lalu Pak, itu kan ada jinglenya, ada cuplikannya, advertensi untuk mengundang orang, iklan untuk orang undang Christmas kita kan. Dia berkata, satu hari saya setel radio Pak, saya dengar suara menggelegar, come home katanya. Nangis, bertobat, balik ke gereja. Sekarang saya kebaktian di sini. Bagus, kamu sudah come home, welcome home. Saya berkata, Allah. Saya berkata, wes nyanyi lah kalau caranya gini. Ayo wes nyanyi, saya berkata. Kalau siapa tahu 1 juta orang diselamatkan. Dan saya mau berterima kasih pada istri saya akhirnya mengizinkan saya rekaman. Kalau bukan karena izinnya dia nggak keluar nih suara saya. Nggak keluar. Saya berkata, ya wes nyanyi wes. Saya nyanyi didampingi Samuel, dia dengerin sejam setengah, dia nungguin. Ternyata dia hafal loh sama dia. Dari Cirebon dia ke Jakarta, sepanjang jalan dia nyanyi kambum terus saudara, luar biasa. Saya dengar ada beberapa orang minta kasetnya, memang langka ini, susah dia, karena itu. Saya tanding beranilah dengan anak-anak sudah nyanyi, oke lah. Sudah ketahuan kalau ini jinglenya aja 1 orang bertobat. Denger gitu Pak kok saya nangis loh. Tapi bukan karena suaranya, jangan GR. Sadar saya ini saudara. Suara kayak ngono aja kok. Sebetulnya loh ya, tapi Roh Kudus yang mengurapi. Nah itu berbeda. Setelah diurapi itu jadi mahal saudara. Itu yang membuat berbeda. Kenapa kok Bapak punya? Saya sederhana aja kok. Untuk jiwa-jiwa kita kan win the loss at any cost. Kalau costnya mesti nyanyi, ya saya nyanyi. Menari pasti tidak lah. Saya suruh ikut Terry jadi dancer, no way. Saya tengking langsung dalam nama Yesus lah pasti. Kalau masih nyanyi aja ya, asal yakin Tuhan yang suruh. Kalau enggak surat payu saudara. Amen. Tapi kalau Anda lihat gitu ya, saya berkata, Tuhan aku enggak seneng apa-apa tapi aneh ya. Barang kayak begitu kok bisa membuat orang kembali kepadamu. Mungkin nanti bagian kedua welcome home lah ya. Nah, itu luar biasa. Ya ada bagian-bagian dari hidup kita. Yang tanpa kita sengaja kita lakukan, Tuhan bisa ubah begitu rupa jadi berkat buat orang lain. Dan kalau hati kita murni aja dari kita, berkata Tuhan aku ingin jadi berkat bagi orang lain. Lihat Salomo berkata, berikan hikmat dan pengertian Tuhan. Untuk kepentingan umatmu ini loh. Allah berkata, karena engkau tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan, tidak minta nyawa musuhmu, tidak minta umur panjang. Aku beri kamu hikmat dan pengertian. Plus aku beri kau kekayaan, kemuliaan, kejayaan. Jadi akhirnya yang tidak diminta itu malah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya sebetulnya punya kemurnian hati untuk berkata Tuhan aku ingin jadi berkat bagi yang lain. Ujung-ujungnya akhirnya kita diajar oleh Pak Yusak ya. Kalau Tuhan tanya, katakan aku ingin menyenangkan hatimu setiap saat. Tapi ketika Anda di level di bawahnya itu saja, baru soal Anda berkata aku ingin jiwa-jiwa diselamatkan. Aku ingin jadi berkat bagi orang lain. Kalau itu saja yang keluar dari hatimu, sudah cukup untuk membuat Tuhan memberkati kita luar biasa. Karena itu saya berkata, mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan. Tuhan aku ingin hidupku ini ada manfaatnya, ada gunanya. Selama kita masih muda, ada obsesi kerinduan. Hidup cuma sekali. Sekali-sekali aku hidup, dan ada manfaatnya yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita akan mengalami kesulitan sebetulnya. Dan saya berdoa, Tuhan akan membuat kita makin hari makin mengasihi akan jiwa-jiwa di sekitar kita. Memang agak aneh buat saya karena seminggu terakhir ini sekian bulan terakhir ini saya mendengar begitu banyak buah yang indah yang saya bisa dengar kembali, saya bisa dapetin kembali, saya berkata ajaib sekali.
Ada banyak hal yang sudah saya lupakan sebetulnya. Tiba-tiba muncul di Jakarta ada seorang ibu dengan suaminya datang menggandeng 2 orang anaknya. Yang pertama kira-kira umur mungkin 10 tahun ya, dia gandeng, dia berkata, "Pak, ini anak saya yang pertama, ingin kenalan dengan Bapak." "Oh ya, kenalan, jabat tangan." "Sudah ketemu ini Om Petrus," katanya. Terus dia ketawa-ketawa, "Suka dengar khotbahnya," katanya. "Oh ya." Terus ibunya cerita, "Bapak mungkin sudah lupa." "Kenapa?" saya berkata. "Sekitar 11 atau 10 tahun yang lalu, kami datang ke Bapak, sudah nikah sekian tahun, tidak punya anak. Bapak berdoa buat kami. 1 bulan kemudian, anak ini dalam kandungan saya, Pak. Ini lahir, begitu lahir mulai gede, sekarang sukanya dengar khotbahnya Bapak." Terus saya bilang, "Ya karena itu hamba Tuhan yang mendoakan mama papa sehingga kamu bisa lahir." Senang sekali saya lihatin anaknya, nggak mirip saya lah pasti, mirip bapaknya. Saya bilang, baguslah, puji Tuhan. Senang sekali bisa begitu. Di Malaysia ada seorang ibu yang datang bersaksi ngomong dengan saya, dia berkata, "Pak, sebetulnya anak saya kepingin ketemu dengan Bapak, tapi waktu di gereja di kota Kinabalu, begitu banyak orang yang ngerubuti ingin ketemu, jadi nggak bisa kenalan." "Kenapa?" Dia berkata, "Sekian tahun lalu Bapak kemari, anak saya itu punya ini radang amandel yang akut sekali, dokter harus dioperasi." Ingin ketemu, jadi nggak bisa kenalan. "Kenapa?" Dia berkata, "Sekian tahun lalu Bapak kemari, anak saya itu punya ini radang amandel yang akut sekali, dokter harus dioperasi. Bapak berdoa buat dia dan dia disembuhkan." Saya bilang, "Aku sudah lupa." Dan buat saya tidak ada untungnya ingat-ingat begitu, tapi saya berkata itu Tuhan lah, saudara. Ya, dan saya berkata luar biasa. Hidup sekali ya, ada manfaatnya untuk orang lain. Ya, biarkan mereka menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Jadi kalau hidup kita ini hanya berkata, belum sampai titik menyenangkan hati Tuhan, belum. Tapi Anda sudah mulai tinggalkan dari ego. Mulai berkata, bagaimana aku jadi berkat bagi orang lain. Itu saja kau kerjakan. Sudah cukup untuk membuat hidup kita ini diberkati Tuhan. Lihat Salomo. Dia nggak minta apapun di dunia ini, justru itu diberikan sebagai bonusnya. Sekarang ini banyak orang ngejar kekayaan, ngejar kemuliaan, ngejar kedudukan. Saya berkata malah lepas dari tanganmu. Kejar Tuhan dan biarkan dia mengalirkan kasih-Nya, lalu engkau akan bisa bersentuhan dengan kasih Allah dalam hidupmu. Itu cukup membuat engkau hidup dalam anugerah dan diberkati luar biasa. Dan orang begitu biasanya ya, Anda akan berbuat apapun untuk dia. Tidak pernah kau tawar. Kecuali di luar kemampuanmu. Tapi kalau engkau bisa, orang yang hatinya memang untuk jiwa-jiwa, cinta ke Tuhan luar biasa, Anda akan berbuat apapun supaya orang diberkati. Saya masih ingat saya aktif di pelayanan dulu, bagian dekorasi, ngecat-ngecat, gambar-gambar, ya bisa lumayan sedikit-sedikit lah. Ya, kerjain apapun yang bisa. Gak ada orang percayakan tuh khotbah. Nanti tiba-tiba satu kali ada kebaktian di tempat kami, Pak Yeremia yang berkhotbah, yang mimpin pujian gak datang. Pak Adi berkata, "Kamu yang mimpin pujian." Wah, saya bilang, "Boleh, ngambil nada aja gak bisa." Saya bilang, "Sikat aja pokoknya. Disertai Tuhan." Malah dengan langganan, suruh mimpin pujian terus. Saya dulu tapi kalahkan dengan Pak Timotius saja dulu saya. Dulu adalah song leader handal. Kami pernah doa sama-sama di mana? Petek ya, dimaki-maki orang. Lagi Allah di sini, dia nyanyi lagu itu kan, orang berdiri. Maksudnya apa ya? Ternyata agama lain. Teman kami buka kantor di situ buat persekutuan. Pak Timotius kan the best song leader yang kita pernah punya loh. Trainingnya nanti minta beliau, kalau masih ingat teknik-tekniknya, tapi teknik kuno sekali memang. Itu dimaki orang. Jadi ada banyak, lewatin banyak hal lah saudara, lewatin banyak hal. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau motif kita cukup berkata aku ingin jadi berkat buat Tuhan, buat orang lain. Tidak akan nanti hidupmu diabaikan Tuhan saudara, tidak bakal. Sebab Tuhan tidak pernah mau hutang dengan siapapun. Kalau hatimu tulus memberkati orang lain, sudah diberkati. Saya cerita lagi ya. Saya nulis buku ini, Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berkata, kamu kerjakan. Dan dia berkata pada saya begini, kamu tidak usah minta bagian.
Karena ini kan sebetulnya hak cerita ini kan di Pak Yusak, dia yang ngalami. Ya toh. Saya cuma moles saja. Memang polesannya banyak sih, polesannya banyak. Karena ini sebetulnya hanya rekaman dari 5,5 kaset biasa, cerita begitu. Lalu kemudian bagian per bagian di transkrip, kemudian saya oleh pertolongan Roh Kudus diolah. Nah, Pak Yusak sudah ngomong sama saya, nanti kalau dijual, ya kamu dapat bagian. Dia ngomong gitu, sebagian memberkati kamu. Tapi Tuhan ngomong sama saya gitu, enggak. Kamu tidak boleh terima apapun. Saya bilang, baik Tuhan, tidak terima tidak apa-apa. Saya akan kerjakan. Dan dia berkata, lakukan karena engkau cinta, karena engkau mengasihi, bukan karena uang. Memang selama ini, saya juga nulis apapun, saya nggak pernah ambil apapun, nggak pernah minta. Saudara. Saya bukan tulis untuk cari duit lah, apa yang Tuhan suruh saya kerjakan, tapi bukan untuk cari uang. Lalu kemudian saya lakukan. Saudara tahu, ternyata ini gajinya besar, tulis bukunya Pak Yusak Cipto ini. Kenapa? Tuhan yang berkati saya. Ajaib, saya pernah cerita, buku kedua aja, ini buku ketiga aku sudah digaji belum ya Tuhan ya? Lupa saya. Saking banyaknya itu, saya nggak tahu ini gaji untuk apa, nggak tahu. Itu ada satu orang datang ke gereja sini. Di rumah dia omongin Tuhan, berkati hambaku, Petrus aku. Dia berkati, dia tulis cek, 20 ya, juta. Wah, sampai di gereja, terus kan ditulis ya, untuk kan terbilangnya berapa ditulis. Lucunya, di angkanya 20 juta, terbilangnya ditulis 25 juta. Itu kan slip tuh, mau nulisnya 20 kok terbilangnya 25. Sampai di gereja mau persembahan, Roh Kudus itu ya, kan itu ngincengi dompetnya orang tuh. Ternyata dia ngomong gini, memberi kok cuman segitu loh. Kurang Tuhan, kurang. Langsung dia kamar mandi belakang, itu makanya urapannya kenceng ya, kamar mandi. Saya itu diberkati di WC gereja itu berkali-kali loh saudara. Di Jakarta dapat diberkati 75 juta tuh ya di WC gereja, dilungi sama orang ini. Terus kemudian dia buka ceknya, kaget, loh keliru, 20, belakang bawahnya berapa? 25, dicoret sama dia. Loh Tuhan keliru, makanya kok ngomong gitu. Lah berapa Tuhan? 50, loh 50 juta, lumayan loh saudara. Nulis buku mau 50 juta nulis buku. Gajiannya dari Tuhan. Bagus saudara, kasih saja, tidak usah cari duit. Saya ngomong Pak Yusak, nulis bukumu gocap tionan. Sak buku gocap tio. Lu kok kemen? Tuhan sing gaji, saya berkata. Wah bagus, saya berkata gitu. Luar biasa. Kalau Anda dapetin Anda cari uang malah gak dapat apa-apa. Pilih nih. Saya bisa dengan bebas ngomong, Anda berkati. Saya gak cari duit kok. Karena saya tidak berkata, ini sekian persen buat saya. Enggak. Sudah ngerti? Itu pun bisa keliru, saudara. Bisa keliru. Jadi saya mau katakan demi kasih Tuhan. Kalau Anda motifmu aja ingin mengasihi yang lain, luar biasa. Tapi motif hati itu bisa terselewengkan. Saya cerita lagi, saya di Bandung ditegur Tuhan. Saya kan begitu ya, jadi buat buku saya nggak terima apa-apa. Kaset dijual saya nggak terima apa-apa. Saya seminar di Jakarta nggak terima apa-apa, saya nggak mau terima. Di Bandung saya nggak terima apa-apa. Jadi sudah pokoknya melayani selesai. That's it. Saya pribadi nggak terima apa-apa. Itu pun salah. Satu sore saya lagi berendam di hotel, capek sekali saudara. Tuhan datang, dia berkata begini, kamu hati-hati. Saya, kenapa Tuhan? Kamu selama ini tidak ambil. Dia bilang hati-hati, jangan sampai jadi jerat kesombonganmu. Saya kaget, jerat kesombongan. Maksudnya apa Tuhan? Kamu sudah mulai bangga. Oh aku tidak ambil. Pertama dari aku, berikutnya kamu tidak hati-hati. Mulai bangga kamu. Bahwa kamu tidak perlu ambil uang. Walaupun itu jatahmu dan hakmu. Dia berkata kamu tidak hati-hati. Kamu terjerat dalam kesombongan. Nolak duit pun ya terjerat sombong.
Saya ingat ceritanya Pak Alex Abraham. Kalau mulai gereja dia rintis, dia tidak mau perpuluhan. Oh aku nggak mau, itu walaupun haknya dia, aku tidak mau. Tuhan berkata, kamu sombong. Terima hakmu supaya mereka diberkati. Jadi ada orang-orang yang harus menerima supaya belajar rendah hati. Anda tidak mau, ada orang yang ingin terima. Tuhan berkata, tidak usah. Karena kamu masih tamak. Dibolak-balik kok semua saudara, benar. Saya ini belajar dibolak-balik sama Tuhan. Tujuannya apa? Memurnikan hati. Ada orang yang kalau makan, mesti aku bayari. Dibayari orang itu malu sekali. Saya berkata, orang itu perlu belajar dibayari orang. Tapi ada orang yang kalau pas bayari, pura-pura lupa. Orang itu perlu belajar bayari terus kalau jajan. Itu bukan soal berapa kali saya mesti bayari, soal hati kok saudara. Amen. Dengan Tuhan itu begitu. Jadi kalau Anda ngerti didikan Tuhan begini, beres sebetulnya. Ngerti aja. Maunya apa itu ngerti. Nah, kalau saudara bisa nangkap ini, saudara, hebat. Tuhan itu luar biasa. Waktu orangnya ngomong sama saya, Pak, sorry ya itu ceknya coret-coretan karena ada ceritanya. Dia bilang, oh, ceritanya gimana ada cerita gitu. Saya bilang, oh Tuhan itu nginceng dompetnya orang ternyata. Nah, itu betul kan ketika Yesus duduk di samping kotak persembahan di bait Allah. Ada orang kayak ngasih persembahan, ada janda ngasih 2 peser. Dia berkata apa? Janda ini memberi lebih banyak. Sebab dia memberi seluruh kekayaannya, seluruh yang ada padanya. Lah kok ngerti? Rupanya diinceng sama Tuhan. Nyai piro? Loro, diinceng. Entek. Wah total 100%. Ada yang ngasih banyak, boom, diinceng. Wah masih banyak banget dia punya. Wah ini enggak memberi sepenuh hati. Rupanya dia ngerti ya saudara. Senang juga sih punya Tuhan yang peduli dengan kita ya. Amen saudara. Cuman perhatikan, kalau Anda punya motivasi, cukup simple aja. Aku mau memberkati orang lain. Hidupku ini bagi orang lain. Saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita ada BP di sini. Awal-awalnya berat, saudara. Berat. Paling berapa orang ya tiap hari ya? 5, 3. Awalnya berat. Awalnya berat. Pada waktu kita berdoa untuk pengurapan tahun ini, pas Dr. Mary yang saya disuruh mendoakan dia. Dan Tuhan pesan sama dia. Kita omongin, mulai tahun ini kamu akan diangkat Tuhan. Begitu selesai doa pengurapan saudara. Itu kan profesi, sudah bubar sebetulnya. Tapi itu ada orang-orang yang terus minta dan makin malam itu makin kuat pengurapannya. Pas dia maju, keluar firman itu. Nah, dia bersaksi sekarang ini bisa 40, bisa 60 setiap hari. Dan yang datang itu orang-orang yang sekitar tempat ini ya. Dan mereka diberkati. Tiap hari. Hidup nih sekarang, balai penguatan kita. Luar biasa. Saya percaya ini, anugerah Tuhan hebat sekali. Nah, dia bilang, Pak bener Pak, Tuhan angkat luar biasa. Ya saya bilang, tiap hari, karena itu Tuhan. Kalau compassion keluar ya, semua akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau sudah egomu keluar, Anda mulai begini, percayalah. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Saya berdoa kita belajar sejak masa muda kita. Jangan lagi kita punya sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Berikan semua untuk Tuhan. Dan kalau Anda punya belas kasihan kepada orang lain, sudah cukup untuk membuat Anda hidup diberkati Tuhan. Luar biasa. Saya berdoa, anugerahnya akan menyertai kita. Nah, saya ingin ajak Anda perhatikan beberapa bagian lagi. Ayat yang ke-14, lihat 2 Tawarikh pertama, ayat yang ke-14. Apalagi yang kemudian dikerjakan dan dinikmati oleh Salomo sebetulnya. Kita lihat ayat berikutnya. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota karena kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit.
Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewi. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewi dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Luar biasa ya. Jadi kelimpahan yang Tuhan beri itu saya begitu emas sampai kayak batu. Kumpulin. Hanya karena motifnya satu. Aku ingin Tuhan memberkati umatmu. Banyak orang tidak nyampe ke sini. Saudara. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kamu ngapain habis ini? Oh aku mau SMA. Setelah SMA, ya aku mau kuliah. Kuliah ambil apa? Ekonomi. Setelah itu, ekonomi apa? Ya akuntansi. Terus setelah itu, ya aku mau kerja. Setelah itu, ya kawin. Setelah itu, ya punya anak. Jadi papanya anak-anak. Nah terus, ya kerja pokoknya, cari uang. Terus cari rumah, kreditan 25 tahun. Mobil kredit 5 tahun. Terus setelah itu, ya sudah Pak, ya segitu. Tambah anak. Setelah itu, ya mudah-mudahan naik pangkat. Nah, setelah itu, ya tambah tua Pak. Terus ngapain? Ya anak digede-gede lah. Terus ya sekolahkan anaknya. Itu tuh Pak. Terus setelah itu, anaknya sudah gede-gede ya kawin. Terus punya cucu Pak. Terus ya mau cucu lagi ya. Tulanan, bal-balan, setinan sama cucu. Setelah itu, ya itulah. Setelah itu ya gitu-gitu aja. Pensiun Pak. Setelah itu, nah ini nanti anak-anak tak suruh untuk kreditnya belum lunas. Anak-anak yang bayar. Malah cialat saudara, anak-anak yang malah disuruh. Nah, setelah itu, saya mati, mau kemana? Ya mudah-mudahan ke surga Pak, katanya lah gawat saudara. Jadi nggak ada tujuannya hidupnya. Dengerin ya saudara, saya mau katakan, kalau hidupmu ini hanya sekedar ingin berkata, aku ingin Tuhan, orang lain diberkati lewat hidupku, hanya itu aja obsesimu. Engkau lakukan semua supaya orang lain diberkati lewat hidupmu. Sudah cukup membuat Allah memberkati engkau berkelimpahan. Cukup. Karena engkau sedang dedikasikan hidupmu seluruhnya. Serius. Hidup itu cuma sekali. Dan mari kita yang sekali ini kita buat sesuatu bersama dengan Tuhan. Biar dalam kitab di kerajaan surga terukir tinta emas akan apa yang kita kerjakan karena ketaatan kita kepada Dia. Satu hari orang mengenang kita sebagai orang yang memberikan hidup kita dan mewarnai hidup banyak orang. Amen. Saya berdoa supaya ini masuk dalam hidupmu. Lakukan, kalau Anda punya Tuhan, aku cuma hidup sekali. Anda boleh kerja di tempat apapun. Anda kelak melayani sebagai apapun. Jadi pengusaha, jadi tentara, jadi presiden, jadi sekjen PBB, yang mau jadi apapun. Jadi carik, jadi camat, whatever. Anda berkata, aku abdikan supaya orang lain diberkati. Kalau itu tulus dari hatimu, tidak nanti kau hidup dalam kekurangan. Tuhan memberkati Anda luar biasa. Dan yang begini ini makin langka sebetulnya. Makin banyak orang yang egois. Dan tidak banyak orang yang sungguh-sungguh serius ingin berkata, Tuhan ini waktu yang terbaik buat hidupku. Dan ingat ya saudara, saya pernah sampaikan sekian minggu yang lalu. Waktu-waktu Anda ini waktu-waktu yang terbaik sebetulnya. Luar biasa. Anda bisa berprestasi tinggi di usia muda saudara. Saya pernah katakan, Anda yang gila bola, Liga Italia, Liga Inggris. Saya berkali-kali berkata, Anda sedang nonton 22 milioner main bola. Umur mereka baru 20-an. Ya, gereja juga punya kesebelasan sih. Saya pikir kalau Indonesia tuh rame-rame ngoyak bola. Iya rame. Teriak-teriaknya banyak. Woi, gol gitu banyak.
Tapi kalau ada nonton sepak bola itu di TV itu, Liga Italia, Liga Inggris, Liga manapun lah, Anda lihat 22 milioner. Itu begitu selesai itu bukan karena orang kebanjiran pakai celana pendek, saudara. Itu karena seragam mereka. Begitu mereka selesai main bola 2 kali berapa? 45 menit, 1,5 jam tok. Lebih lama kebaktian kita 2 jam. Begitu mereka keluar, tidak cari Daihatsu loh. Itu naik Jaguar, Ferrari, begitu saudara. Wah, terus Mbak Bemo ada tuh. Keluar tuh Jaguar dan Ferrari. Ngerti? Anda penggemar apa? Westlife? Nyanyi begini-begini itu. Saya nggak bisa nirana begini-begini, saya nggak tahu kenapa itu begini-begini. Itu Anda nonton berapa? 5-6 biji milioner itu. Itu orang cilik-cilik kan. Umur 20-an. Ya, naik punya jet pribadi itu. Yang kalau spare part AC-nya itu sekringnya rusak, 1 miliar harganya. Kau tahu Pak, WMR Sirulus kan begitu. Sekring itu rusak 1 spare part-nya tuh, 1 miliar. Bayangin, anak nonton milioner nyanyi itu sebetulnya. Di usia muda mereka. Dunia ini dikuasai banyak orang muda punya uang. Pada masa muda mereka. Padahal secara karena kesehatan dan sebagainya ya, orang barat kan usianya lebih panjang. Orang kita kan lebih pendek. Karena banjir, panas, longsor, segala macam kan saudara ya. Demam berdarah, TBC, tabrakan, helm plastik dipakai kebentur aspal, ambiar, segala macam lah. Iya toh. Gimana hidup kita ini? Mestinya Anda mesti berpikir bahwa ada hal yang luar biasa bisa dihasilkan. Cuman Anda bisa bayangkan betapa rusaknya bangsa ini sekarang. Orang pakai drug, orang pakai itu begitu ngeri. Saya berkata ya, kalau tidak karena pertolongan Tuhan, kita mungkin kehilangan 1 generasi. Gimana? Dan seringkali itu, waduh, sudah kena drug sudah. Banyak orang tidak berpikir jauh sekali akibatnya. Hilang 1 generasi. Ngeri. Hidup kita jangan disia-siakanlah. Mulai sekarang miliki, minta dengan Tuhan, Tuhan beri aku hati. Untuk aku bisa mempunyai hati yang berkata, inilah Tuhan, hidup cuma sekali. Mari gunakan dengan baik. Kalau Anda dengar orang konseling ya, 15 jam Anda akan tahu, susah payahnya ketika mereka sudah dewasa, punya utang, segala macam. Mumpung Anda belum, buat sesuatu yang segar, yang fresh, sejak masa muda. Amen, saudara. Nah besok kalau Tuhan izinkan, saya mau share apa yang beberapa minggu terakhir ini kami sering discuss dengan Pak Timotius. Ada usia-usia yang mesti membuat cara berpikir kita berbeda. Dan itu harus disadari oleh banyak orang. Dan saya berdoa supaya ini membuat kita semua tercelik mata rohani kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen. Mari berdiri sama-sama. Naikkan sebuah pujian, tiada seperti kau. Mari angkat tangan di depan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Sekali Kau jamah kami Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan kami alami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, berikan understanding ini masuk dalam hidup mereka. Thank you Father God. Thank you Father God. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti
Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, ya Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, ya Tuhan, ya Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini. Mari semua berbahasa lidah. Kirabasyata karabasyata karabalabata karabalaba. Korasyata karabasyete karabalaba. Doa, 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 doa. Sekerabasata karabata karabahata sekerebata karabalaba.